Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah yang diberikan Allah kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah tersebut kepada kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi setiap yang dilarang Allah dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat merangkaikan salam kita persembahkan ke hadirat roh junjungan alam Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak bersalawat kepada Rasul. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapat syafaatul uzmah di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ahli bait beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun judul pertemuan kita pada sore hari ini adalah tentang membicarakan 5 penyakit hati yang dapat menghancurkan amal ibadah seseorang. 5 penyakit hati yang dapat menghancurkan amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Amal ibadah yang kita kerjakan saat sekarang di dunia ini, kita harapkan nanti dapat membantu kita, karena sesudah kehidupan dunia ini ada alam yang selanjutnya, yaitu alam barzakh dan alam akhirat. Alam barzakh dan alam akhirat inilah bagaimana kita dengan amal ibadah yang kita kerjakan sewaktu kita hidup di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala ini bisa menjadi kawan kita, bisa memberikan syafaat kepada kita. Maka amal ibadah yang kita kerjakan saat sekarang di dunia ini, bagaimana itu bisa dapat menolong kita nanti di alam berikutnya. Maka yang harus kita lakukan adalah jaga amal ibadah kita. Bagaimana cara menjaga amal ibadah kita? Hindarkan perbuatan-perbuatan
yang dapat merusak amal ibadah kita. Termasuk kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, yaitu beliau mengatakan jangan sampai kita melakukan 5 perkara penyakit hati yang dapat merusak amal ibadah. Macam mana pun awak hebatnya tarawih nanti bulan Ramadan, hebatnya puasa kita, qiyamul lail kita, ibadah wajib kita maupun ibadah sunnah yang kita kerjakan, tetapi kalau kita tidak mampu untuk menjaga amal ibadah itu, menjaga perbuatan-perbuatan penyakit hati yang dapat merusak amal ibadah tersebut, maka kita nanti pada hari pembalasan termasuk golongan orang yang merugi, orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita membawa salat, kita membawa puasa, kita membawa amal ibadah yang kita kerjakan di dunia ini, namun tidak bisa menjadi penolong kita. Apa sebabnya? Sudah habis begitu saja, terkikis dikarenakan kita sewaktu di dunia ini melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak amal ibadah kita. Maka oleh karena itu, ibu jamaah, orang-orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus kita jaga. Ya, jangan sampai capek kita melakukan amal ibadah, amal soleh, perbuatan yang kita harapkan untuk dapat membantu kita, namun dikarenakan kita tidak bisa menjaga dari perbuatan buruk, sehingga akhirnya tidak ada manfaat amal ibadah yang kita kerjakan. Lalu apa penyakit yang harus kita hindari supaya jangan sampai amal ibadah kita yang kita kerjakan saat ini di dunia ini bisa rusak dikarenakan penyakit tersebut? Maka kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, ada penyakit, ada 5 perkara penyakit hati yang harus kamu hindari. Apa itu? Yang pertama, hindari yang namanya sifat sombong. Sombong, Bu. Karena sifat sombong itu bukan miliknya orang beriman, tetapi sifat sombong itu cuma hanya dimiliki iblis dan syaitan laknatullah. Ada ibu ikut dia, ayo urusan ibu lagi, urusan, ya kan, yang penting sampaikan, ya kan? Nah, sombong dapat mengikis, dapat menghancurkan amal ibadah yang kita kerjakan. Menganggap kitalah yang paling hebatnya amal ibadahnya, orang lain tak ada apa-apanya, orang salah. Dah sombong tadi, sebelah mata melihat orang sepele. Inilah Bu, harus kita hindari, karena ini adalah perbuatan yang dapat menghancurkan amal ibadah. Makanya sampaikan, sangkinkan perhatiannya Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kesombongan ini. Beliau mengatakan, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Janganlah kamu memalingkan muka kamu dari manusia karena sombong. Karena sesungguhnya innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Apa nama nak gitu sombong? Ya kan? Ini naik daun teh sikit awak sudah. So tak lagi awak menengok orang. Menyapa orang pun bukan mulut lagi, lubang hidung. Endi? Endi? Iya. Kan? Kenapa nak sombongkan? Iya. Macam orang babodaknya itu. Apa nak sombongkan? Mahal-mahal pun bodaknya.
makeupnya. Cuba toga di panas matahari itu. Kalau tak meleak bodak di muka tu. Jangan sombong. Ya kan? Karena saya dikatakan tadi bahwasanya kesombongan itu cuma hanya milik iblis, milik syaitan. Kenapa di saat Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, maka mereka sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Karena iblis merasa bahwasanya dia yang lebih sempurna tercipta ketimbangan Adam. Adam cuma hanya dari saripati tanah, sementara iblis itu adalah dari api. Menganggap dia, makanya hati-hati, jago. Iblis ni kewajibannya asyik nang mengganggu gitu. Makanya rumah tangga aja nanti bakalan kan panas. Mukanya merah, mukanya melawan laki. Merah. Bukan karena dapat job dia dari mendandang, enggak. Kan panas mukanya begitu. Inilah inilah apa iblis, sifat iblis panas bakalan itu dah. Kan bukan dia ni tumbuk laki, dia pula menumbuk laki. Adek coki abang dek udah berubah. Kan iblis dapat menghancurkan perbuatan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Kata Allah, udkhulu abwaaba jahannam. Masuklah kamu ke pintu neraka jahannam, sedangkan kamu di dalamnya, kamu kekal di dalamnya, maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Cuma hanya ada dua tempat di akhirat, surga sama neraka. Surga tempat orang yang taat kepada Allah, neraka bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, termasuk orang-orang yang sombong. Masuk kamu ke dalam neraka jahannam karena memiliki sifat sombong. Sekecil apapun kesombongan yang ada pada diri seseorang itu, ingatlah dapat menghancurkan amal ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah sekali-kali kita sombong ya. Tawaduk saya rendah hati. Jangan pada waktu sekarang awak ni baju dua jadah. Rajin kau solat jam. Alhamdulillah, masih sehat aku, kuat aku, bisa aku beribadah. Jangan terus istilah orang Tanjung Balai baju dua jadah. Dari dia satu, dari awak 10. Ya kan? Amak jangan kuat kau beribadah. Mana tolak kau macam aku ni? Wah, aku pula begini lagi lah baju dua jadah tu. Terus naik terus mengiring terus naik terus. Naik ke langit tu. Masuk kesombongannya. Ingat bersyukur kita kepada Allah. Ya kan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih diberikan Allah Ta'ala kita kesempatan untuk melakukan amal ibadah, maka terus melakukan amal ibadah di dunia ini. Mudah-mudahan dengan amal ibadah tersebut kita mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.